jelas kunut Nabi pernah menjalankan. Ya karena Nabi setelah ditegur oleh Allah berhenti, lah orang sekarang maka pecah jadi dua tadi. Tetap mengerjakan yang nanti wong Nabi suruh berhenti terus berhenti, kok kita malah mulai, ya kita berhenti, tidak usah ikut. Saya pernah dengar riwayat kisah antara dua imam mazhab. Imam yang satu tidak pakai kunut dan yang kedua pakai kunut saat sholat subuh. Suatu ketika imam yang satu berkunjung dan bermalam di rumah imam yang kedua. Saat sholat subuh berjamaah, si tamu didaulat sebagai imam. Saat baca doa kunut, maka imam yang tidak pakai doa kunut diam sesaat dan kemudian melanjutkan kembali hingga selesai. Ketika ditanya oleh makmumnya, kenapa Ustaz tidak baca doa kunut tetapi justru diam sesaat? Jawab imam, saya tidak pakai doa kunut demi menghormati tuan rumah yang pakai kunut. Maka saya sengaja diam sebentar untuk memberi waktu makmum membaca doa kunut tersebut. Menurut Ustaz Dr. Daud Rosyid, yakni penceramah TV, menyampaikan riwayat tersebut tidak benar. Karena telah diteliti para ahli hadis, kedua imam yang dimaksud ternyata tidak hidup pada masa yang sama. Sehingga mustahil mereka bertemu, dan komentarnya, riwayat ini bohong dan dibuat oleh pihak-pihak yang menganjurkan pemakaian doa kunut. Sehingga kita tidak boleh saat sholat subuh bermakmum pada imam yang membaca doa kunut. Manakah yang benar antara riwayat tersebut? Ataukah pendapat Dr. Daud Rosyid tersebut, Ustaz? Lah imame wong endi? Jenenge sapa, ya? Nanti kita lihat. Kalau tidak boleh makmum dengan imam yang membaca doa kunut, saya belum tahu itu. Belum tahu. Ya, kalau ada imamnya kunut, tidak boleh makmum. Itu siapa yang melarang? Ya. Ada dalilnya untuk larangan makmum. Padahal kalau hadis Nabi menerangkan, kalau imamnya salah itu tanggungannya imam yang salah. Jadi kalau imamnya salah, makmumnya tidak ikut salah. Tapi kalau imamnya baik, kebaikannya membawa makmum. Maka dari itulah doa kunut itu termasuk khilafiyah. Memang Nabi pernah melakukan kunut. Tetapi tidak hanya pada waktu subuh. Kunut yang dilakukan Nabi, ya, ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran lah, terjebak, kirim untuk bagi mubalik, ternyata di tempat yang dituju dibunuh semua, mati. Sehingga dengan kematian para sahabat itu, Nabi prihatin, maka setiap sholat beliau berdoa, memohonkan ampun dan balasan kepada yang membunuh itu. Nah, setelah kira-kira 1 bulan, turun ayat yang melarang, yang menerangkan tentang orang yang membunuh itu kamu gak usah ikut campur tangan. Itu apa saya ampuni atau saya mau hukum, itu Allah, itu bukan urusanmu. Nah, dari situ akhirnya Nabi berhenti. Nah, tapi yang jelas kunut Nabi pernah menjalankan. Ya karena Nabi setelah ditegur oleh Allah berhenti, lah orang sekarang maka pecah jadi 2 tadi. Tetap mengerjakan yang nanti wong Nabi suruh berhenti terus berhenti, kok kita malah mulai, ya kita berhenti, tidak usah ikut. Ada lagi kunut itu ya, sekarang kan jadi 3 kan, 1 tiap subuh saja, yang kedua subuh pun tidak, hanya dilakukan setiap ada musibah yang disebut kunut nazilah itu. Yang 1 sama sekali tidak, karena Nabi tidak ada riwayat kunut nazilah. Yaitu yang dibunuh 72 orang itu kan Nabi kunut, itu betul. Tapi sebelum ada teguran dari Allah, setelah ditegur oleh Allah berhenti. Nah maka itu, karena itu namanya khilafiyah, ya, tidak usah kita perdebatkan. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut nggak usah kunut. Adapun yang tidak kunut, kalau makmum orang yang syarat kunut, ya boleh saja. Imamnya biar kunut, kamu nggak usah ikut. Tapi jangan mendahului imam. Kan itu kan disi imam. Imamnya lagi kunut Allahumma dini bimana dait. War disi rukuk ndak boleh. Nah nek ngenteni, orang ngenteni mong ora gelem disi. Ya.
Karena perintah ngenteni ya ora eneng, ning perintah ndisi enek larangane gitu lho. Ndak boleh ndisi imam. Lah imame urung ngabani rukuk, masa kita rukuk? Imame urung ngajani sujud, masa kita sujud? Sudah takbiratul ihram, Allah, sami Allahu liman hamidah, terus imame lagi ndonga, ya sudah biarkan saja. Karena kamu enggak berpaham kunut, maka imamnya doa kunut, kamu enggak usah ikut, tapi jangan mendahului imam. Nah, maka kalau ada paham yang makmum orang sholat yang imamnya pakai kunut tidak sah, silahkan saja yang berpaham semacam itu. Kalau kami di MTA ini boleh, makmum siapa aja boleh, asal dia sholatnya benar silahkan. Apalagi? Apakah sama sholat rawatib sebelum subuh dengan sholat fajar? Yang kami pahami selama ini, sholat sunnah fajar itu antara imsak dengan azan subuh. Mohon penjelasannya. Ngami kok ngendi sing memahami kowe? Pemahamanmu itu keterangan dari mana? Ini namanya sholat fajar itu. Memang sholat fajar itu sholat setelah terbit fajar. Ya. Nah sholat setelah terbit fajar, sholat subuh itu juga disebut sholat fajar. Sholat rawatibnya subuh juga disebut sholat fajar, ya dah? Sholat fajar. Lah kalau sebelum subuh itu masih bisa sholat witir. Bukankah Nabi menerangkan sholat malam itu dua. Kalau kamu khawatir kesubuhan, maka sholatlah witir berapa? 1. Kini saya witir 3 rakaat, wah ini masuk subuh nanti. Maka nek kira-kira 3 rakaat tidak cukup, 1 saja witirnya. Jadi sebelum subuh itu masih boleh sholat witir, bukan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat setelah terbit fajar. Kalau sholat fajar maksudnya sholat sunnah, rawatibnya subuh, dikerjakan sebelum menjalankan sholat subuh, tetapi sudah masuk waktu subuh. Apalagi? Saya punya tetangga yang rumahnya berhadapan dengan rumah saya. Tetangga itu sering punya hajat selamatan atau kondangan untuk orang yang sudah meninggal. Kebetulan rumahnya itu kecil, sehingga untuk menampung undangan selamatan itu dia pinjam rumah saya. Apakah saya mendapat dosa bila mengizinkan rumah saya dipinjam untuk tempat kondangan itu, Ustaz? Nah, kamu membantu namanya. Tadi saya terangkan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kondangan itu suatu bentuk kemusyrikan, kowe ora gelem melu ning malah nyediakan tempat. Ini kan membantu kemusyrikan. Harusnya diberantas. Kalau kamu belum bisa memberantas orang lain, mulai dari dirimu sendiri. Ibda binafsik. Kalau saya tidak cocok atau merasa berbuat dosa syirik melakukan semacam itu, ya jangan malah memberi fasilitas. Tidak boleh. Malah kalau rumahnya kecil kandani baik. Ya, kalau memang rumahnya kecil, ya diundang-undang menurut kemampuan rumahmu saja. Cukup wong 10 ya wong 10. Ya. Mosok nyilih kene nek nggo kendurenan ra entuk ning kene gitu loh. Ndak boleh. Sebab saya tidak sepaham dengan itu. Ya. Kalau menurut agama saya itu kemusyrikan. Nek aku meminjami rumah kamu berarti saya membantu kemusyrikan. Ndak boleh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.